Kebenaran firman Tuhan hari ini saya ambilkan dari kitab Filipi pasal yang ke-4. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3. Filipi pasal yang ke-4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Karena itu saudara-saudara yang kukasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsukos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan tadi yang pertama, kalau saya dengar supaya
kita saling menasihati ya. Di dalam Tuhan ya. Tadi puji bacaan firman Tuhan tadi, supaya kita saling menasihati di dalam Tuhan, supaya kita semua terus tetap di dalam Tuhan, bersama-sama di dalam Tuhan, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita semakin ada damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang meninggalkan Tuhan, atau yang terjatuh, atau yang lemah, atau yang mundur, tapi terus tetap dalam Tuhan. Itu supaya kita saling menasihati. Dan saya tertarik dengan kesaksian saudara-saudara, ibu semua tadi, kesaksian yang luar biasa, yang nyata, bagaimana Tuhan menolong. Tuhan bukan saja mendengar apa yang saudara doakan, saudara minta, tapi ketika Dia mendengar, Dia menolong, Dia bertindak, melakukan apa yang terbaik untuk saudara. Dan apa yang menjadi kerinduan saudara, Tuhan jawab. Dan luar biasa perjuangan saudara untuk terus di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu-minggu yang lalu kebenaran firman Tuhan saya sampaikan secara berurutan tentang apa yang telah Tuhan lakukan, Tuhan Yesus kerjakan untuk saya dan saudara, begitu luar biasa. Dia berjuang, Dia berkorban, Dia memberikan yang terbaik supaya saya dan saudara boleh ditebus, dibeli, diselamatkan, dimerdekakan di dalam Tuhan. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan ini mengajak, mendorong dan menasihati kita. Ada kata-kata ku nasihati, Euodia ku nasihati, Sintika ku nasihati. Jadi ada nasihat-nasihat. Ketika kita sudah percaya di dalam Tuhan, kita diselamatkan, kita dibeli, ditebus, kita dimeteraikan di dalam Tuhan, kita dimerdekakan, kita dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Karya Tuhan yang luar biasa itu, yang spektakuler itu untuk kita. Kita harus menanggapinya. Sekarang apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan? Firman Tuhan katakan demikian, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Firman Tuhan katakan, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Penulis ini mendorong, merindukan, menasihati supaya terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Kamu sudah benar, kamu sudah diselamatkan, kamu sudah dibeli, ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dan kamu telah memiliki kepastian keselamatan, jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Karena itu dikatakan, yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Saudara, supaya berdiri teguh di dalam Tuhan. Saudara akan menemui banyak hal di dalam kehidupan ini karena iman saudara, yang mungkin akan bisa melemahkan atau mengendorkan atau bahkan menggoncangkan iman saudara karena pengalaman-pengalaman
tantangan-tantangan, kesulitan yang saudara hadapi. Namun firman Tuhan katakan, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang kedua, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Kehidupan yang praktis di dalam Tuhan, di dalam kita berjemaat di dalam Tuhan, ada nasihat. Dan memang benar seperti kebenaran firman Tuhan tadi di awal diungkapkan supaya kita saling menasihati. Di sini juga penulis Rasul Paulus menasihati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Khususnya yang menarik ini, yang dinasihati adalah pribadi-pribadi yang memang langsung disebutkan namanya, Euodia dan Sintike. Siapa mereka? Laki-laki atau perempuan ini? Bapak Ibu Saudara, menurut saudara? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ya, kalau yang bawah itu sungguh Gosere Clemens itu laki-laki. Euodia Sintike ini perempuan. Perempuan. Ini dinasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Kamu sudah diselamatkan, kamu sudah ditebus, kamu sudah dimerdekakan. Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam Tuhan. Jadi ini berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam hubungan kedua orang ini secara khusus. Dua perempuan ini ada gejala untuk tidak bisa sehati dan sepikir. Persoalan itu bisa terjadi apa saja, bisa membuat seseorang tidak bisa sepemahaman atau tidak bisa sehati. Tetapi ini dinasihati supaya sebelum terlanjur, sebelum melebar, membesar dan semakin parah, dinasihati supaya tetaplah sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Tetaplah, istilahnya itu tetaplah kompak lah gitu ya. Sehati sepikiran kompak. Dalam hatinya, di dalam pikirannya kompak di dalam Tuhan. Berarti ada benih-benih terjadi perpecahan, terjadi perselisihan karena perbedaan paham atau pendapat, atau oleh karena perkara-perkara yang terjadi pada waktu itu. Penulis firman Tuhan Rasul Paulus menasihati mereka supaya tetap sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Memang kamu telah berdiri teguh, tetap setia dan Tuhan, tetapi juga supaya kedua orang ini sepakat, kompak, sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perpecahan, perselisihan, pertengkaran itu diawali dengan ketidak ada kesepakatan, adanya perbedaan pola pikir, cara pandang, pendapat, bisa memunculkan suatu perselisihan, percekcokan, dan akhirnya timbul terjadi perpecahan ataupun pertengkaran. Dinasehati dua orang ini untuk tetap kompak di dalam Tuhan, sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, terlepas itu di dalam keluarga atau di dalam persekutuan di dalam gereja, mari bangun kesehatian kita di dalam Tuhan.
bangun pemikiran-pemikiran yang sama di dalam Tuhan. Ini penting. Itulah sebabnya, karena ini berbicara tentang hati dan tentang pikiran, supaya sama saat di dalam Tuhan. Maka perhatikan di dalam pasal yang keempat ini, ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau hal-hal itu yang dipikirkan, yang diusahakan, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Saya pikir itu luar biasa. Tidak akan ada muncul benih-benih perselisihan, percecokan dan pertengkaran, akhirnya terjadi satu perpecahan. Pikirannya itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia. Maka dikatakan nasihatnya, Euodia aku nasihati dan Sintika aku nasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Mari di dalam kehidupan kita bersama di dalam Tuhan, kita terus belajar dan mengusahakan bagaimana kita bisa membangun kehidupan yang sehati di dalam Tuhan, sepikir di dalam Tuhan, pikiran yang benar, yang baik, yang mulia, yang suci untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu nasihat. Yang pertama, selain terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, supaya terus sehati sepikir di dalam Tuhan, dalam artian terus tetap kompak di dalam Tuhan. Yang ketiga, nasihat untuk tetap setia di dalam Tuhan. Seperti salah seorang yang disebutkan di sini. Ayat yang ketiga, bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsukos temanku yang setia. Rasul Paulus punya teman yang bernama Sunsukos, seorang yang setia, yang bisa menjadi panutan, bisa menjadi teladan bagi jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya di Filipi pada waktu itu. Orang yang setia itu orang yang luar biasa. Setia di dalam Tuhan, setia di dalam pertemanan. Temanku yang setia. Kalau kesetiaan itu sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang perlu di dalam kehidupan kita, maka itu sesuatu yang harus diusahakan untuk kita memiliki kesetiaan itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kesetiaan itu sesuatu yang mahal harganya, kita harus mengusahakan untuk membayarnya, seberapapun besar harganya, supaya kita memiliki kesetiaan itu di dalam kehidupan.
Mengapa kesetiaan itu penting? Mengapa kesetiaan itu perlu dan dinasihatkan? Supaya kita juga memilikinya. Karena di dalam banyak aspek kehidupan kita, bahkan di dalam hubungan kita kepada siapapun juga, kepada Tuhan juga, kesetiaan itu sesuatu yang dibutuhkan. Saudara, betapa luar biasanya kalau kita punya teman yang setia. Teman yang setia itu bukan hanya teman itu ada bersama dengan kita ketika kita sedang senang, ketika kita sedang sukacita, ketika kita sedang sukses, tetapi namanya teman yang setia itu, teman itu pun ada bersama dengan kita ketika kita ada di dalam situasi yang sulit. Dia tidak meninggalkan, dia tetap ada di samping kita untuk menemani, menolong, menghibur, melakukan apa yang bisa dia lakukan terhadap teman yang di sampingnya. Itu orang yang setia, teman yang setia. Kalau dikatakan di sini Sukos temanku yang setia, tentu dia senantiasa memperhatikan ada untuk Paulus di dalam keadaanmu, dan Paulus melihat, mengetahui, memahami selama ini ada seorang teman yang sungguh-sungguh setia, yaitu Sukos. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teman yang setia ini teman yang luar biasa. Demikian juga pribadi Yesus. Dia adalah pribadi yang setia, dan kesetiaannya itu ditunjukkan ketika dia melakukan apa yang harus dia lakukan, seperti apa yang Bapa perintahkan. Dia setia menjalankan apa yang harus dia jalankan di dalam tugas pelayanannya ketika dia ada di dunia ini, melakukan tugas agung menyelamatkan dunia dan isinya. Saudara-saudara, dia setia, yang dikatakan firman Tuhan, bahkan setia sampai mati. Kesetiaannya itu sampai mati, saudara. Nah, ini kembali ada karya Kristus ya yang saya ungkapkan juga di sini. Tapi sebenarnya karya Kristus di dalam kesetiaan sampai mati itu menjadi contoh teladan untuk menasehati saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya juga. Tidak berlebihan kalau dia menuntut kita juga setia sebagaimana Yesus setia. Setia di dalam Tuhan. Memang kesetiaan itu karena merupakan sesuatu yang mahal harganya, harus diperjuangkan. Apapun dipertaruhkan untuk kesetiaan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita setia di dalam Tuhan. Kalau berbicara tentang kesetiaan, saya teringat ketika belajar
di STII punya moto 3I dan 3S. STI mendasari dengan imani, injili, dan interdenominasi. Segala sesuatu harus diimani dan didasarkan tentang Injil. Dan interdenominasi tidak membeda-bedakan. Kita satu di dalam tubuh organisasi. Tapi juga 3S, sarjana, suci, dan setia. Ketika kami belajar, kami menuntut, kami terus berjuang untuk meraih gelar sarjana. Dari segi intelektual tidak diragukan ilmunya, sarjana menjadi sarjana. Tetapi apa artinya itu kalau tidak memiliki kesucian di dalam hidup? Sarjana tapi harus juga suci hidupnya. Tapi yang ketiga, yang terakhir, dituntut kamu harus setia. Setia itu sangat penting. Setia di tengah-tengah pelayanan. Bukan hanya sekedar selesai belajar meraih gelar teologi, sarjana teologi, tetapi juga kehidupannya harus dibangun terus dalam kesucian, tetapi juga di dalam kesetiaan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan. Setia seperti Tuhan Yesus setia. Karena ada pujian, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susah, Dia ada untuk menghibur kita. Setia. Bahkan ku minta kepadamu juga, sungguh temanku yang setia. Orang yang setia ini begitu luar biasa, menjadi teladan bagi kita semua, jemaat-jemaat Tuhan di Filipi pada waktu itu. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami teman yang setia ini, katakan demikian. Bahkan ku minta kepadamu juga, sungguh teman yang setia, tolonglah mereka. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Ternyata teman yang setia, orang yang setia ini, dia ada di dalam pergumulan, ada di dalam kesulitan. Maka dikatakan, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku di dalam pekabaran ini. Teman yang setia di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Mungkin dia sedang menghadapi kesulitan, tak ekonomi atau kesulitan apa di dalam kehidupannya. Namun yang menarik, di tengah semuanya itu dia tetap setia di dalam pelayanannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus memohon jemaat-jemaat di Filipi, tolonglah mereka. Perhatikan, ada anak Tuhan yang setia, yang bersama-sama dengan aku di dalam pelayanan terus melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi sedang menghadapi pergumulan. Tolonglah mereka. Jadi ini nasihat untuk bukan saja terus berteguh di dalam Tuhan, terus kompak di dalam Tuhan, sehati sepikir di dalam Tuhan, namun juga setia di dalam Tuhan dan saling memperhatikan untuk menolong saudara-saudara yang sedang ada di dalam kesulitan. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku di dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya
tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang ini adalah orang-orang yang setia di dalam Tuhan, yang terus bekerja bersama-sama di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang terus dikatakan berjuang bagi pekerjaan Tuhan. Orang itu adalah Sunggus dan Clemens sebagai kawan sekerja. Dua orang yang disebutkan, dua orang yang setia dan berjuang bersama-sama. Menasihati kita semua supaya kita di dalam Tuhan juga, marilah kita terus membangun iman kesetiaan kita di dalam Tuhan, bersama-sama berjuang di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya salut tadi di dalam kesaksian saudara-saudara kita yang telah setia di dalam Tuhan dan berjuang di dalam pergumulannya untuk bisa dipulihkan dan disembuhkan karena perjuangan untuk terus mau memuliakan Tuhan. Berarti punya janji iman. Saya mau besok melayani, saya mau ke gereja, Tuhan tolong sembuhkan saya. Saya mau melakukan itu. Begitu. Itu perjuangan Bapak Ibu Saudara. Saudara berjuang luar biasa. Saya belajar dari saudara. Saya belajar untuk berjuang juga. Tadi kehujanan juga ya, hujan-hujan yang berjuang untuk datang. Saya belajar supaya Bapak Ibu Saudara bisa nyontoh saya. Saya tidak bisa dicontoh. Oh, Pak Sariman aja tidak bisa dicontoh gitu. Nek Pak Sariman saya contoh kan, ya, sidik oke rondo sini. Pak Sariman udah atuh-atuhe datang misalnya mangkat teko. Aku sing cerah, sing ngomong. Saudara, kita semua memang kita perlu perjuang. Kita perjuangkan semuanya. Dan saudara, kalau kita memperjuangkan sesuatu, sebenarnya saudara itu tidak perlu berpikir untuk main dilihat orang, dipuji orang atau bagaimana. Tidak perlu. Pokoknya perjuangan dengan baik tanpa bagaimana penilaian orang, bagaimana pandangan orang. Tetapi apa yang saudara lakukan itu, karena hitung-hitungannya itu saudara dengan Tuhan, ya. Pokoknya dengan Tuhan. Saudara tidak perlu pikir orang mau puji apa, mau orang lakukan apa. Karena orang itu isane yang minggur nek apik dinilai dipuji apik, nek jelek yang minggur diololo, kan seperti itu. Orang iso kayak apa? nek gagal susah ya kadang-kadang disurai tepuk tangan, ya kadang-kadang nek berhasil malah jadi Mary, ya apa sih barang seperti itu. Itu kan itulah namanya penonton, ya. Penonton pertandingan itu kan seperti itu. Alane minggur ngelek-elek kalau nek do berhasil sama guru atau apa ya main sukacita senang seperti itu. Kita tidak perlu pikirkan orang lain, bagaimana mereka menilai dan memandang kita. Tapi lakukanlah urusannya saudara itu dengan Tuhan.
Karena apa? Karena kalau Tuhan yang menilai, Tuhan yang memandang, sudah ada nilainya sendiri dan Tuhan sudah siapkan sesuatu apa yang harus dia lakukan untuk saudara. Bonusnya, hadiahnya itu sudah dia siapkan. Saudara, itu yang saya usahakan kerjakan. Demikian juga Bapak Saudara. Tadi yang memperjuangkan untuk bagaimana bisa pulih, bisa sembuh, itu Tuhan mengetahui, melihat. Tapi kadang-kadang Tuhan itu tidak terus segera itu ya. Biasanya itu bahkan detik-detik terakhir, saat-saat kritis itu, artinya supaya betul-betul saudara kita itu mengandalkan Tuhan. Nah, ada awal waktu lebih jauh itu kita biasa-biasa saja pertolongannya seperti itu ya. Nah, sudah kritis ngantek obat ngantek seperti itu dan sebagainya. Nah, itu Tuhan datang melakukan yang luar biasa. Dia ingin kerjakan supaya betul-betul iman kita, wah ya memang Tuhan itu luar biasa. Ada waktunya, ada saatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik tadi ketika ada pergumulan itu, mesti tidak perlu panjang lebar. Sampaikan saja kepada dia langsung, Tuhan Yesus saya begini, Tuhan saya supaya gini. Luar biasa melakukannya. Tuhan menolong saudara, dan itu menjadi teladan bagi kita semua. Sama untuk kita mengalami sesuatu, datang kepada Tuhan dan terus saudara berjuang, lakukan, jangan menyerah. Ketika di tengah-tengah perjuangan saudara memperjuangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, iman saudara pertaruhkan. Percayalah, dia melihat, dia mengetahui, dan dia akan memberikan hasil yang luar biasa. Itulah kehidupan kita dan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang diketahui dan dipahami oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Sumsugos Klumen, orang-orang yang setia di dalam Tuhan, orang-orang yang setia di dalam pelayanan dan terus memperjuangkan pelayanan itu dengan harga yang harus dibayar. Tantangan dan kesulitan yang hadapi, mereka tidak menyerah karena mereka tahu mereka itu orang-orang yang berbahagia. Yang diungkapkan di dalam tulisan kita, bacaan firman Tuhan tadi, ada kata-kata yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Luar biasa. Dulu kan pernah saya sampaikan, ketika murid-murid kurang di dalam pelayanan dan mereka bersuka cita dan mereka berkata kepada Tuhan, juga Tuhan, roh-roh itu takluk kepada kami, tunduk kepada kami. Tetapi Tuhan berkata, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu tunduk kepada, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdata di dalam surga. Saudara, luar biasa. Orang-orang ini mengerti dan memahami kesetiaan mereka itu belum seberapa dibanding dengan kesetiaan Tuhan Yesus. Perjuangan mereka belum seberapa dibanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mereka bersuka cita karena karya Kristus, sehingga mereka itu memiliki kepastian keselamatan. Nama mereka ada di dalam kitab kehidupan, sehingga
perjuangan mereka di dunia ini karena imannya kepada Tuhan. Ada tantangan, kesulitan, waktu pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan itu belum seberapa. Ada sukacita besar di sana. Maka itulah sebabnya di dalam ayat selanjutnya ungkapkan firman Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Tetaplah setia, dikatakan itu. Tetaplah sehati sepikir, tetaplah berjuang di dalam Tuhan, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Apapun yang kamu hadapi, kamu alami karena imanmu, karena pelayananmu, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Ini tema kita pilih, bersukacita senantiasa. Dan tema itu ada di dalam ayat 4. Dan ini sebenarnya penulis sedang menjelaskan, sedang memperlihatkan, ini loh saya menulis ini di dalam penjara yang gelap, yang pengap di bawah tanah. Tapi penjara ini tidak bisa memenjarakan hati saya yang bersukacita di dalam Tuhan. Saya yang ada di tempat seperti ini, tetapi sukacita saya itu tidak akan hilang karena saya ada di dalam penjara. Saya di dalam keadaan apapun dan dimanapun, saya akan bersukacita. Seperti itu bahasanya Paulus. Maka dia menasehati kepada jemaat-jemaat Tuhan, bersukacita senantiasa. Tetaplah setia di dalam Tuhan, tetaplah berjuang di dalam Tuhan, tetaplah berdiri teguh di ayat yang pertama itu. Dan secara khusus Claudia sendiri dan menjadi perhatian bagi kita semua supaya sehati sepikir. Maka diakhiri di dalam perikop ini ada kata-kata, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di ayat yang 9 bagian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tetaplah teguh di dalam Tuhan, tetaplah sehati sepikir, kompak di dalam Tuhan, tetaplah setia dan berjuang untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajar, menasihati kami untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, tetap sehati sepikir di dalam Tuhan, tetap setia dan berjuang di dalam Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Oleh karena apa yang Tuhan telah lakukan, kerjakan bagi kami, Engkau telah menembus, menyelamatkan, melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus memampukan setiap kami, bukan saja untuk mendengar nasihat ini, namun untuk menyimpan nasihat ini, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya apapun yang kami hadapi, tantangan, kesulitan, pergumulan apapun, seberat apapun, sebesar apapun, dan sebanyak apapun, tidak mengendorkan kami, tidak melemahkan kami, namun kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami semakin sehati sepikir di dalam Tuhan, semakin setia di dalam Tuhan, dan terus berjuang bagi pekerjaan dan kerajaan Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Allah sumber damai sejahtera itu akan memberkati setiap kami yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami semua yang mendengarkan, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin.